Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran 1, sistem pencernaan pada manusia. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak. 2. Siswa mampu melaporkan hasil pengamatannya. Yang ketiga, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca doa sebelum belajar ya. Anak-anak, apakah kamu sering makan makanan sehat yang kamu lihat pada gambar? Makanan pada gambar bagus sekali untuk kesehatan tubuh kita. Anak-anak, menurut kamu apa saja contoh makanan sehat itu? Contoh makanan sehat antara lain makanan pokok, buah-buahan, sayuran, telur, ikan, dan daging. Selanjutnya, apa kriteria makanan sehat? Kriteria makanan sehat yaitu makanan yang memiliki kriteria gizi seimbang, 4 sehat, 5 sempurna, seperti vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan lemak. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Untuk lebih jelasnya, kita simak dialog berikut ya. Wah, sedapnya sarapanku hari ini. Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup. Ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo. Duh, semuanya terdengar enak untukku, sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan, teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Betul juga ya. Sebenarnya apa manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengkonsumsinya akan tumbuh dengan sehat. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu. Kedengarannya menarik ya, Edo. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pastinya lebih sehat karena bahannya organik. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Coba kamu amati iklan-iklan berikut dengan seksama ya. Kalimat-kalimat yang umumnya digunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Sekarang mari kita amati ketiga iklan ini. Kemudian temukan gambar dan kalimat yang terdapat pada iklan.
Berikut adalah gambar dan kalimat yang terdapat pada iklan tersebut ya. Berdasarkan ketiga kalimat iklan tersebut, kita mengetahui bahwa setiap kalimat iklan terdapat kata kunci. Dari peta pikiran tersebut, dapat kita buat kesimpulan bahwa kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan, yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa pentingnya makanan sehat. Penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi sehingga dapat menghasilkan susu? Bagaimana sapi mencerna makanannya? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah, memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, domba, kambing, dan kijang. Berikut mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Organ-organ pencernaan yang terdapat dalam mulut sapi, yaitu gigi-gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham yang berguna untuk mengunyah makanan. Selanjutnya lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah. Selanjutnya, saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia, ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Bagian-bagian dari lambung sapi. Rumen, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Retikulum. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Omasum. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam abomasum. Abomasum. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Demikian tadi pembelajaran kita tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran pertama. Untuk menguji pemahamanmu mengenai proses pencernaan pada hewan ruminansia, lengkapilah diagram ini ya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.